Kita kembali di iNewsroom. Kasus terorisme di Makassar terus diburu oleh tim Densus 88. Penggerebekan kembali dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, di Jalan Lamuru, Kelurahan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan kali ini pemilik rumah tidak diamankan. Polisi hanya mengamankan sejumlah buku dan satu buah handphone. Saat penggerebekan tidak ada perlawanan dari pemilik rumah. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kemarin sudah menangkap 20 terduga teroris. Hari ini, Polda Makassar merilis kejadian tersebut di 5 daerah berbeda di Sulawesi Selatan. 2 terduga teroris diantaranya tewas tertembak. Kamis siang tadi, Polda Sulawesi Selatan merilis hasil penangkapan tim Densus 88 anti teror terhadap jaringan kelompok teroris yang berada di 5 lokasi berbeda di daerah Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri bersama tim Gegana Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya bom rakitan, senjata api, samurai, serta beberapa buku yang mengandung ajaran jihad. Selain mengamankan barang bukti, tim Densus 88 anti teror juga mengamankan 18 orang lainnya di 5 titik berbeda di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Hubungan dari 2 pelaku yang meninggal dan 18 orang terduga yang diamankan berafiliasi pada ISIS, Yayasan Arido milik Ustadz Basir yang sebagai napiter, yang bersangkutan meninggal dunia di Nusa Kambangan. Pelaku keseluruhan berjumlah 20 orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 3 perempuan. Terduga teroris tersebut merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 silam. Di Ponpes Arido, pimpinan Ustadz Basri yang telah meninggal dunia di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Sementara besok, narapidana teroris Abu Bakar Ba'asyir resmi menghirup udara bebas. Suasana lapas di Gunung Sindur, pengamanannya hari ini diperketat. Sehari jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, sejumlah personel bersiaga di beberapa titik. Terpidana kasus terorisme tersebut telah menjalani seluruh masa tahanan selama 15 tahun penjara, dipotong berbagai remisi selama 55 bulan. Pihak lapas juga menghimbau agar dalam penjemputan besok, pengikut tidak perlu ikut beramai-ramai untuk menjemput karena saat ini masih suasana pandemi. Ya, bagi keluarga tentu saja pembebasan itu akan disambut dengan sangat gembira. Tapi banyak pihak, terutama pihak negara lain, Australia, sangat ketakutan bahwa bebasnya Abu Bakar Ba'asyir akan kembali memicu aksi-aksi teror. Apakah benar demikian? Saya mengundang pengamat terorisme Al Haidar yang hari ini sudah berada di iNewsroom, di Newsroom iNews. Silakan, Bung Haidar. Ya, makasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Anda termasuk bagian yang mana? Seperti Australia tadi, takut bahwa pembebasan Ustadz Abu ini akan kemudian memicu suatu hal? Enggak, saya tidak seperti yang ditakutkan oleh Australia. Dan mungkin orang Australia kurang membaca tulisan Ken Ward. Kenapa? From jihad to dakwah. Oke. Yang menjelaskan transformasi gerakan Jamaah Islamiyah yang sebenarnya sudah tidak lagi mempraktikkan terorisme, dan begitu juga dengan bebasnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu nggak perlu was-was lagi, nggak perlu khawatir lagi. Sebagai tokoh yang sangat besar, mulai tahun 83 nama Ustadz Abu ini sudah katakanlah harum di kalangan gerakan-gerakan itu. Apakah kemudian setelah bebas seperti ini tidak kemudian menjadi penarik bagi gerakan-gerakan itu untuk kembali muncul? Enggak juga, karena ada beberapa terminal yang dia lewati selama masa pergerakan dia.
sejak tahun 92 itu membuat beberapa rekod atau catatan berkurangnya dukungan terhadap Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Mulai dari tahun 92 dia membuat bersama dengan Abdullah Sungkar membuat Jamaah Islamiyah dan tafaruk ataupun berpisah dari Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Dan dari situ dia kehilangan 50% pendukungnya. Kemudian tahun berapa itu dia bergabung dengan MMI. Kemudian banyak orang Jamaah Islamiyah juga kecewa dan kemudian marah dan kemudian berkurang lagi. Jadi 60%. Kemudian dia meninggalkan MMI dan membuat JAT tahun tahun 2009 kalau Jamaah Ansarut Tauhid itu ya. Jamaah Ansarut Tauhid dan menyatakan bahwa MMI mempraktekkan sistem Yahudi, yaitu sistem forma ya. Jadi ini yang membuat para pendukungnya juga kecewa dan sudah menjadi 70% berkurangnya lagi. Kemudian setelah dia membuat JAT, dia kemudian juga bahkan lebih parah lagi, dia kemudian mendukung ISIS dan masuk menjadi anggota JAD bersama Aman Abdurrahman dan membuat dia kehilangan lagi 80% pendukungnya. Dan yang lebih parah lagi karena dia berafiliasi kepada ISIS, itulah yang membuat Al-Qaeda yang selama ini mendukung dia dari tahun 80-an sampai tahun 2013 itu sangat kecewa karena dia mendukung ISIS yang sebenarnya itu adalah kelompok Khawarij yang sangat dimusuhi oleh Al-Qaeda, dan itu membuat Ayman Al-Zawahiri sangat kecewa pada dia. Dan jadi itu membuat 90% pendukung dia hilang. Jadi sekarang kalaupun sudah bebas ini paling 10% jika dibandingkan ketika dulu mendirikan Jamaah Islamiyah itu yang masih setia. Masih hilang lagi? Masih hilang lagi. 90% itu dia keluar lagi dari JAD dan kemudian berusaha untuk kembali kepada Al-Qaeda, tapi tidak bisa. Dan itu membuat pendukungnya dari JAD itu juga kecewa. Dan itu sudah kehilangan hampir 100% dan tinggal 1% yang berasal dari pendukung tradisionalnya yang ada di JAS. Nah, yang JAS apa? Jamaah Ansarut Syariah. Oh, itu yang terbaru. Ya, itu yang terbaru. Yang sebenarnya juga sudah meninggalkan dia karena dia berpecah dengan JAT. Dan itu yang kemungkinan akan menyambut dia selepas dari penjara besok tanggal 8. Jadi kekhawatiran Australia itu karena dia tidak tahu bahwa sekarang dari jihad ke dakwah itu sudah sangat bertransformasi begitu luas. Tinggal 1% yang mendukung ya? Iya, mungkin para pejabat Australia sama seperti pejabat kita, kurang membaca. Gitu ya. Oke. Kita lihat dulu bagaimana suasana di Gunung Sindur ya. Apakah jangan-jangan pejabat kita karena tidak baca kemudian mengamankan berlebihan di sana. Padahal tidak akan ada yang menjemput dan tidak ada yang dikhawatirkan. Ada tim kami di sana, Wildan Hidayat. Wildan, bagaimana suasana di Gunung Sindur? Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan malam hari ini merupakan malam terakhir dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk menginap di lapas super maksimum ini. Demikian, dan seperti terlihat bahwa di belakang saya ini memang tidak terlalu banyak hilir mudik kendaraan, dan telah dilakukan kawan sejak tadi pagi bahwa di lapas Gunung Sindur ini memang kerap dibawakan beberapa barang-barang Abu Bakar Ba'asyir yang sudah pernah dipakai di super maksimum ini. Demikian. Oke, bagaimana dengan pengamanan yang katanya pihak lapas meminta bantuan dari BNPT dan Brimob? Apakah memang terlihat di sana pengamanannya bertambah dibanding hari-hari lain? Ya, untuk pengamanan sendiri dapat kita lihat bahwa di belakang memang ditutup dengan gerbang begitu tinggi dan berlapis-lapis, bahwa di lapisan gerbang pertama ditutup dengan gerbang yang berukuran cukup besar, dan ada pos, dan di pos tersebut memang ada beberapa sejumlah personil dari gabungan yang dari BNPT dan juga dari Brimob serta dari beberapa personil eksternal lain. Demikian.
Oke, Anda mengkonfirmasi jam berapa besok Ustadz Abu akan dibebaskan? Apakah hari Jumatnya jam 00 nanti atau jam berapa? Ya, Kalapas sendiri kemarin sempat memberikan statement ke awak media bahwa Abu Bakar besok akan dibebaskan pada hari Jumat tanggal 8 besok, yaitu sesuai dengan ketentuan hari kerja, atau dari jam 8 sampai dengan jam 4 siang, demikian. Oke, jadi agak siang hari dan belum terlihat ada penjemput atau pengikut Abu Bakar Ba'asyir yang berada di sekitar Lapas Gunung Sindur sampai malam hari ini? Ya, memang sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak keluarga bahwa untuk kunjungan tidak diizinkan lebih banyak. Karena memang kemarin pihak keluarga telah memberikan 4 nama untuk penjemputan, dan itu pun diberikan sesuai dengan aturan prokes yang diberlakukan di lapas ini. Mengingat pada hari ini di Kabupaten Bogor masih mengalami situasi pandemi, demikian. Oke, Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Lapas Gunung Sindur, persiapan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Terima kasih, Wildan. Ya, kalau melihat situasi pengamanannya berarti pejabat kita baca nih. Oh ya, bagus. Tidak banyak yang ini ya. Ya, nggak perlu terlalu berlebihan. Tidak terlalu Karena berlebihan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebenarnya juga sudah sangat tua. Ya. Artinya dia tidak lagi memberikan pengaruh-pengaruh yang Ya. terlalu dianggap berbahaya. Oke. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini karena melalui daring juga sudah bergabung, saya lihat ini Pak Ahmad Mihdan, pengacara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Tapi tahan dulu Mas Mihdan dan juga Bung Haidar, kita akan melanjutkan dialog setelah jeda yang berikut ini.